Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari Jumat kemarin menguat 0,5%, tutup di 7721.85. Candlenya masih higher high dan higher low dan berhasil bikin highest baru. Cuman yang jadi catatan adalah kemarin Jumat sempat naik sampai ke 7754.48, sesi 1 sempat tutup di atas 7727, tapi di penghujung sesi 2-nya kempes tutupannya di bawah 7726 malah. Jadi belum berhasil ada boss dan peluang untuk lanjut langsung ke 7840 jadi berkurang, meskipun masih lebih banyak dibandingkan dengan peluang lanjut terkoreksi lebih dalam ya, cuman berkurang. Dan kalau ternyata turun ke bawah 7546, maka IHSG area yang perlu diperhatikan lagi adalah area 7460, karena pullback terakhirnya jadi, atau area yang jadi inducementnya itu turun ke 7460. Dan kalau turun ke bawah 7460 berarti area yang diperhatikan untuk jadi area support berikutnya terdekat ada di 7350, 7300. Itu ya. Breakdown lagi di bawahnya 7200, breakdown lagi berarti makin besar peluangnya tes 7000. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 7460 ya. Jadi seturun-turunnya IHSG ke bawah 7460, seturun-turunnya IHSG waktu koreksi selama nggak ke bawah 7460, jadi masih lebih besar lah peluangnya untuk lanjut ke 7840 dulu sebelum koreksi lebih dalam. Kurang lebih itu. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ada Akra. Jumat kemarin melemah 1%, tutup di 1420, cuman masih di sekitaran area entry. Jadi buat yang masih punya barang atau sudah punya barang, disimpan aja dulu. Dan buat yang belum punya barang, besok masih bisa beli. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1390 ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 1390 masih aman. Saham kedua ada Inco, yang kemarin tutupannya hijau sih, 0,3% menguat tipis tapi kempes. Sempat naik sampai ke 3730 tapi tutupannya kempes, jadi candle doji dengan shadow atas yang dominan. Tapi masih di sekitaran area entry juga, jadi buat yang udah punya barang selama nggak tutup di 3600 atau lebih bawah masih aman disimpan. Buat yang belum punya barang masih bisa dibeli. Stop lossnya juga sama, di kalau tutup di 3600 atau lebih bawah ya. Dan targetnya ada di 4200, mudah-mudahan lancar. Berikutnya ada Medco yang kemarin juga melemah. Ini adalah strategi untuk tanggal 6 kemarin ya, hari Jumat. Strateginya adalah beli di 12.20 belum dapat barang, Senin masih bisa diantrin di situ. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1200 ya. Oh enggak, kalau stop lossnya kalau tutup di bawah 1185. Jadi besok Senin masih bisa diantrin di 12.20 buat yang minat beli Medco. Berikutnya ada Akra, Inco, Medco, Astra. Saham yang masih bertahan. Cuman kemarin doji beberapa hari terakhir ini doji candle ya, dan belum berhasil naik ke atas 5225, belum berhasil nyamperin TP satunya tuh di 5250 minimal. Ya, berarti buat yang masih punya barang dan masih mau hold, trailing stopnya masih sama di bawah 4990. Kalau kena trailing stop, ngantri aja di 4760 ya. Itu aja sih buat yang udah hilang barang dan mau beli, ngantri 4760 aja. Lanjut ada INKP yang kemarin 2 hari yang lalu sih, hari Kamis ya, itu ada rekomendasi beli di 8125. Udah punya barang harusnya simpan dulu selama nggak tutup di bawah 7800, masih aman, semoga lancar ke target TP satunya di 9000. Berikutnya ada Sido. Sido ini strategi untuk hari Kamis juga ya, tanggal 5. Belinya ngantrinya di ngantrinya di 615 dan stop lossnya ada di bawah 595. Diantriin dulu aja sementara dan sabar dulu gitu ya.
Berikutnya ada APLN yang kemarin masih higher dan higher low, menguat 1,6%, tutup di 130. Sebelumnya sempat ada rekomendasi, cuman belum dapat barang. Tapi buat yang udah punya barang, misalnya beli di 115 atau 114 atau ya sedikit di atasnya, di hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 150. Buat yang baru pengen mau beli, ini buat fast trade aja ya, buat ya fast trade copet-copet gitu dulu aja. Kemudian berikutnya ada Arto. Kok Arto? Mana nih? Nah, ini dia Arto. Sempat ada di rekomendasi belinya di 2550. Itu adalah strategi untuk buyback buat yang udah hilang barang. Buat yang masih punya barang, pasang trailing stop di bawah 2730 ya. Tutupan sih prefernya. Jadi kalau tutup di bawah 2730 baru exit. Area entry yang bisa dipertimbangkan untuk buyback pertama di 2550, stop lossnya cukup kalau tutupan di bawah 2360. Kalau kena stop loss ya incer area bawahnya gitu. Toh area pre-entry dan area entry-nya belum disamperin tuh ya. Lanjut kita ke BBTN. Doji candle dan masih belum dijemput antrian di 1335. Cuman juga masih belum berhasil naik ke atas 1440. Jadi buat yang masih punya barang, tetaplah trailing stopnya itu di bawah 1365. Dan buat yang pengen buyback, minimal di 1335 ya. Jadi status sekarang ini untuk yang udah punya barang, hold aja. Buat yang belum punya barang, nunggu. Sabar. Lanjut ada BBYB. BBYB kemarin melemah tipis, enggak tipis banget sih, 0,7% ya. Ya kalau ini kita lihat setupnya ada di setup yang sini sih. Area sekitaran 250-an bisa dipertimbangkan jadi area beli jika BBYB-nya turun ke bawah 274. Jadi buat yang masih mau hold punya barang, trailing stopnya di 272 atau 270 lah ya. Kalau kena trailing stop atau kejual, tungguin di sekitaran 254 sampai 250, bawahnya lagi 230. Situ sih. Next ada gudang garam yang belum ada pergerakan yang cukup signifikan, masih di dalam range candle tanggal 30 Agustus. Jadi mulai tanggal 2 September sampai terakhir hari Jumat kemarin masih di dalam range candle tanggal 30 Agustus. Buat yang udah punya barang, simpan dulu. Buat yang belum punya, ngantri di 12.850, 15.350 dan 14.900 boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 14.475. Lanjut ada HMSP. Higher low menguat 2,1% dan masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 850. Terus nah, kemarin melemah 1,1%, tapi ya masih oke lah disimpan ya. Karena inside bar gede banget sih ini. Masih di dalam. Jadi selama bulan Agustus sampai September terakhir kemarin hari Jumat itu masih di dalam range candle tanggal 1 Agustus. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian dari perjalanan ke target TP berikutnya di 940 ya. Mudah-mudahan lancar. Kemudian ada Raja yang kemarin hijau lagi, area belinya 1200, 1195. Jadi buat yang udah punya barang simpen. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1145 ya. Lanjut ada SCMA. Sempat ada di rekomendasi beli di harga 122. Jadi buat yang udah punya barang simpan dulu, tutupan kalau selama nggak tutup di bawah 117 masih aman. Buat yang belum punya dan minat masih bisa dibeli, stop lossnya ya sama kalau tutup di bawah 117 ya. Targetnya di mana? Target TP1 masih di 151. Jadi risk reward rasionya bagus sekali ini. Lanjut ada saya udah requestan saham yang ada di kolom komen. Jadi kalau Bapak Ibu ada saham yang mau di request, saham favoritnya mau dibahas gitu, silahkan tulis di kolom komen. Atau
Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, tulis aja langsung di kolom komen ya. Gitulah. Saham pertama yang di request ada BRMS. Oke, BRMS kita bahas. Kemarin sih ceritanya Jumat melemah 0,6% ya. Dan masih di dalam inside bar, di dalam range candle tanggal 3 September. Jadi 3 hari terakhir di dalam range tanggal 3 September. Kita zoom out dulu, kita lihat setup yang udah bentuk nih. Setupnya agak jauh sih di tahun lalu ya. Cuman dijemput area entry-nya itu ada di bulan Juni kemarin. Jadi ini adalah, tak hapus dulu. Ini adalah tak hapus, gimana sih? Nah inilah maksudnya. Jadi area entry di 127 itu dijemput di bulan Juni tanggal berapa tuh? Tanggal 19. Setup CB1 dan ada entry levelnya yang diambil EL2. Mudah-mudahan sih bisa nyampe ke target TP2 263, 262, 264 lah. Itu ya. Tapi nyampainya kapan nggak tahu. Ini mungkin agak panjang sedikit karena memang setupnya juga cukup lebar dan besar gitu ya. Lanjut, kalau kita lihat kita persempit dikit view-nya dari beberapa hari terakhir atau di minggu ini. Jadi buat yang udah punya barang, kalau misalnya yang tanya ini udah punya barang, trailing stopnya bisa pasang di 160. Kalau kena trailing stop atau kejual, bisa dibeli lagi di sekitaran 150 atau lebih bawah itu ya. Jadi diamanin dulu aja lah, mudah-mudahan bisa breakout inside bar naik atas 173 supaya lebih besar peluangnya untuk lanjut ke minimal TP1 di 206. Itu udah oke banget. Lanjut, requestan kedua ada Hoki. Nah, si Hoki ini setupnya juga ada di agak kemarin-kemarin tahun lalu ya. Tak panjangin lah. Oke. Ceritanya ini sudah ada change of character. Cocok belum sih? Bos terakhirnya. Oke, ini bos terakhir pasti. Bos, terus berarti waktu naik ke sini nih cok. Nah, cok uptrend lah, dan bos terakhir waktu uptrend itu ada di sini nih 174 waktu breakout 174. Ada setupnya yaitu CB1 seperti biasa. Ada CB1, setelah bikin setup CB1 dia lanjut cukup lancar ke target TP1 dan terkoreksi, ngambil area entry level 2 nya udah disamperin dan selama nggak tutup di bawah 111 masih aman ya. Jadi kalau misalnya udah punya barang, simpen aja, ini nggak masalah. Kalau belum punya barang dan minat mau beli, stop lossnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan potensi rewardnya. Jadi tapi ya masih kayaknya sih masih cukup gede ya. Jadi diatur money management dan risk managementnya aja kalau misalnya minat pengen beli. Dan diperhatikan volumenya ya, volumenya diperhatikan itu sih. Mudah-mudahan bisa lancar ke target TP2 nya yaitu di jauh tuh 260. Mudah-mudahan bisa ke sana tuh. Paling nggak kalau beli di 124 lah ya kemarin area entry-nya. TP di 200, stop loss di 110, itu risk reward rasionya 1 banding banyak, enak tuh. Saham berikutnya ada HACC. Nah ini yang agak susah karena sepi, sering sepinya dibandingkan ramenya. Kemudian dari candlenya aja kelihatan bentuknya nggak beraturan gitu ya. Agak susah ini dianalisa. Jadi kalau misalnya maksa analisa pun antisipasinya juga akan susah gitu ya. Mungkin sih buat mungkin kalau misalnya sudah punya barang si HAJJ ini area 124 diperhatiin aja itu, rasanya bisa jadi area resisten ya. Kalau tutupan di bawah 124 dan bertahan, hati-hati. Bawahnya lagi itu 122 ya, 122 sampai 124 lah. Closing di bawah 122 hati-hati. Kalau mau langsung pasang pakai elite sell misalnya udah punya barang di 120 nggak masalah. Itu paling. Kemudian lanjut ada NISP. Nah kalau ini sudah ada setupnya lumayan clear, CB1 dan OTW target TP2 di 14.30. Mudah-mudahan sih lancar. Seminggu ini berada di dalam range hari Jumat tanggal 30 Agustus.
Jadi kalau misalnya udah punya barang, trailing stopnya ini jelas pasang di 13.20 aja. Kalau belum punya barang dan minat pengen beli, area belinya bukan di area ini sih ya. Minimal area belinya itu ada di 1300, masih oke lah beli di 1300. Stop lossnya cukup kalau tutupan di bawah 1280. Ini inside bar ding, berarti di bawah 1260. Inside bar gede banget lagi gitu ya. Jadi 1300 stop lossnya di bawah 1260. Kalau closing di bawah 1260 itu kalau belum punya barang dan minat mau beli. Target TP1 1430, target TP2 nya 1580. Oke, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok 9 September 2024. Ada 3 saham. Ya, ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin atau tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada. Dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada Indi. Kemarin Jumat itu menguat tipis 0,7% ya. Candlenya sih higher high dan higher low, tapi doji. Dan buat yang masih simpan barang, hati-hati pasang trailing stopnya itu atau perhatikan ya sore-sore kalau tutup di bawah 1455 atau lebih bawah dikit lah, itu exit dulu aja nggak masalah, karena ada peluang terkoreksi dulu ya, paling nggak kemungkinan tes sekitar 1400-an lah ya. Order block ini di bawah ada order block spesial yang tak tandai hijau ini, cuman masih agak jauh di bawah, jadi dan masih nggak terlalu lebar range-nya kalau misalnya kita ngincer belinya di harga 1390. Jadi strateginya untuk besok Senin atau dalam waktu dekat ke depan, Indi ini belinya di 1390 ngantri. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 1300 ya. Dan estimasi targetnya, target TP2-nya ada di 1940. Cuman yang ngincer di TP1 pun udah lumayan juga sih di 1640 ya. Gitu. Saham kedua ada Rals. Nah, si Rals ini menarik karena ada setup CB1 sih ya. Ada setup CB1 dan risikonya nggak terlalu gede. Kok saya susah ngomongnya. Risikonya masih di bawah 10%. Nah, kemarin Jumat itu higher loh candlenya, menguat 2%, tutup di 402. Yang menarik adalah beberapa pekan belakangan ini, sebulan terakhir lah, itu ada peningkatan volume. Dan kalau di zoom out memang struktur eksternalnya downtrend, tapi di sini sudah ngambil inducement, udah ngambil pullback terakhirnya, berarti ada retracement, ada kesempatan atau ada peluang retracement atau naik lebih tinggi dibandingkan dengan pullback terakhir yang di break tadi ya. Nah, selama nggak tutup di bawah 374. Target pertama ada di 468. Jadi Bapak Ibu yang minat silahkan bikin order belinya itu di 402 langsung boleh. Jadi langsung bisa dibeli nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 374 dan target TP1 468, target TP2-nya masih jauh di atas 500 tuh di 525. Mudah-mudahan sih ke target TP2 ya. Tapi paling nggak ke 468 pun udah lumayan, rasionya udah 1:2 juga gitu sih. Saham ketiga ada Telkom. Nah, Telkom harusnya udah punya barang, jadi kalau misalnya kemarin atau beberapa hari yang lalu sudah jualan atau sudah terjual kena trailing stop, misal karena turun ke bawah 3100 atau turun ke bawah 3050 dijual, nah ini strategi untuk buyback. Atau juga bisa buat yang belum punya Telkom, silahkan boleh pakai strategi ini untuk beli. Strateginya adalah beli ngantri di 2900 aja atau 2910 ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2700 sama. Dan target TP1 3400, target TP2 di 3800-an. Mudah-mudahan sih ke sana, karena ke TP2 maksudnya. Karena ini EL2-nya udah diambil ya. Biasanya sih setup EL2 cukup optimis ke target TP2. Mudah-mudahan bisa ke sana. Cuman agak sabar aja. Jadi Bapak Ibu yang minat dan belum punya barang atau udah kejual dan pengen buyback,
silakan bikin order beli Telkom di 2910, stop lossnya kalau tutup di bawah 2700. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Dan mau info kalau hari Sabtu tanggal berapa berarti ya, hari Sabtu minggu depan tanggal 14 kami ada pre-class lagi untuk workshop Vibo Cuan yang akan kami adakan tanggal 23 September sampai 28 September. Workshopnya online dan offline. Kalau pre-classnya online gratis, daftar aja, itu ada linknya nampil di layar dan ada juga di deskripsi di bawah. Buruan aja daftar. Hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pre-classnya. Itu dulu aja dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.